Oke, selamat malam teman-teman. Untuk info malam ini saya akan bahas serius, nggak banyak bercanda ya. Ini Grayscale pangkas daftar altcoin di kuartal 2 tahun 2026, fokus di proyek-proyek AI, hapus token konsumen. Oke, akan saya bahas di sini. Makanya jangan di skip biar kalian paham. Selain itu nanti juga PP tentunya akan saya bahas lebih dalam lagi. Sabar yang belum terbang, sabar lagi proses prediksi saya akan terbaik, akan meledak jadi besar. Ini AI ini lagi booming banyak banget, bahkan Grayscale pangkas daftar altcoin di kuartal 2 tahun 2026 ini fokus pada proyek AI, hapus token konsumen. Nanti daftar-daftarnya kalian bisa simak di sini. Akan tetapi saya akan memberikan tip dulu. Kita ingat di tahun 2021 proyek-proyek metaverse semua bubble, teknologi, proyek secanggih apapun, tanpa modal, tanpa investor percuma, mangkrak. Sama juga ini akan bubble, AI ini akan bubble. Banyak token-token AI, bahkan tahun 2017 itu sudah ada AI loh, sudah ada AI. Nggak bertahan harganya, hancur. Jadi semua itu kalau saya yang penting investor, komunitas, desentralis ya. Gimana adanya? Ya saya rasa untuk meme coin di PP sampai akan di ETF kan untuk koin kriptonya di BTC. Itu nggak usah pakai yang aneh-aneh. Terus kemudian cari koin-koin yang berfundamental bagus, yang orangnya konsisten seperti Cardano, BNB, ya ETH pun ya kayak gitu. Ya langsung saja, biar nggak lama-lama ya kawannya. Grayscale ini salah satu manajer aset kripto terbesar di dunia, kembali membuat gebrakan dengan pembaruan daftar aset kripto yang sedang dipertimbangkan untuk produk investasinya di kuartal kedua tahun 2026. Dalam pembaruan kali ini, Grayscale memangkas jumlah token yang masuk dalam radar mereka dari 36 menjadi hanya 30 aset. Ingat sekali lagi bahwa proyek itu membakar uang. Ya, teknologi proyek sebagus apapun, tanpa investor, tanpa uang, omong kosong. Proyek itu membakar uang. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang kadang-kadang kita harus cermati lebih cerdas lagi. Salah satu contoh di tahun 2021 lagi rame metaverse. Apa yang nggak ada metaverse? Baby Doge metaverse, semua koin metaverse, mana buktinya? Hancur semua. AI juga nanti banyak debt kentut yang mengatasnamakan bikin proyek AI, padahal hanya abal-abal aja. Hati-hati ya. Langkah ini juga diiringi dengan penghapusan total kategori token yang berhubungan dengan proyek kripto konsumen. Perubahan strategi ini menandakan adanya pergeseran fokus Grayscale ke arah proyek-proyek berbasis kecerdasan buatan atau AI dan infrastruktur blockchain. Kita lihat saja ya poinnya apa aja. Fokus baru Grayscale AI dan infrastruktur blockchain. Pada pembaruan terbarunya, Grayscale mengelompokkan aset yang sedang dipertimbangkan ke dalam 4 segmen utama, yaitu plafon smart contract, aset keuangan, kecerdasan buatan atau AI, serta utilitas dan layanan. Jika sebelumnya terdapat 5 kategori, kini segmen konsumer dan kultur dihapus sepenuhnya dari daftar. Ya. Hal ini menandakan bahwa Grayscale mulai meninggalkan proyek-proyek yang berorientasi pada konsumen dan budaya, dan lebih memilih untuk memperkuat portofolionya di sektor teknologi dan AI. Segmen kecerdasan buatan ini menjadi kategori terbesar dalam daftar Grayscale dengan 10 aset yang terkait dengan AI, naik dari 7 pada kuartal sebelumnya. Kita beberapa nama baru yang masuk, antara lain Fabric Protocol. Ini yang masuk daftar investasi Grayscale ya. Ada Fabric Protocol, Kita AI, Kit ataupun Kita AI, dan Venice ya. Sementara proyek-proyek seperti Block, Grace, Kaito, Virtual Protocol maksudnya, dan WLD Coin tetap dipertahankan. Penambahan ini mencerminkan tren global di mana proyek AI semakin diminati oleh investor institusi maupun retail. Selain itu, Grayscale juga menambahkan Katon pada segmen smart contract dan Helium HNT pada utilitas dan layanan. Kalau saya pasti
pakai yang jelas-jelas saja, yang udah lama-lama HNT, helium. Node-nya itu dipakai sama Solana. Kemudian terbang lagi double node CoinDash itu masih dipakai juga karena berhubungan dengan node double node yang ini juga helium dipakai juga sama si Grayscale. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Nanti kalau ada koin-koin yang mengatasnamakan AI itu kadang-kadang abal-abal juga banyak, seperti tahun 2021 ketika lagi ramenya Metaverse, ada Ratsa, ada Android semua. Saya di Ratsa saja mobil satu kena habis-habisan. Hati-hati. Jadi sekali lagi saya sebutkan bahwa proyek-proyek itu tanpa investor, teknologi canggih apapun tanpa investor, tanpa uang tuh omong kosong nggak akan bertahan lama, akan mangkrak. Karena segala sesuatunya yang namanya proyek itu membakar uang, perlu dana, perlu biaya, ya jelas ya. Kemudian pemangkasan besar-besaran, token konsumen tersingkir. Ini smart kontrak adalah ada CC, koin katun, Celo. Kalau Celo udah lama ya memang ya. Kemudian Mantle, MNT. Ya juga ada Mape ETH. Ada Monad ataupun Mon. Ya, juga Tron juga masuk, Toncoin. Kemudian finance ya, ada ENA, ada Hyperliquid, Jupiter. Ya, banyak pokoknya ya. Ada Jupiter juga. Untuk AI-nya ini AI banyak banget ini. Fabric protokol ataupun robot. Kemudian Flock ya. Kemudian ada Grace, Kaito ataupun Kaito, Kita AI, ataupun ada juga ini Nail protokol. Kalau Nail protokol udah lama ya. Kemudian banyak ya, ada Finance, anak ini apa tulisnya kecil banget ini, Fonis apa ini. Kemudian virtual protokol ya tadi udah ya, WLD coin itu yang di porto dari Grayscale. Kemudian utilitas dan service, ada Double Zero, ada Helium, Cito, Layer Zero, dan ya masih banyak yang lainnya. Tapi itu semua nggak usah dipikirkan banget. Ini ada yang koin-koin yang rupanya dipangkas ya. Yang dipangkas salah satunya seiring dengan penambahan aset baru, Grayscale juga melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap beberapa token yang sebelumnya masuk dalam daftar dari segmen smart kontraknya. Aptos ditendang sama kemudian Arbitrum. Tapi bagus loh Arbitrum, tenang aja, nggak semua yang dikatakan Grayscale juga benar. Binance Coin, BNB, Chen, Polkadot resmi dikeluarkan sementara dari kategori keuangan token seperti Euler, Lambor, Plum Network, dan SKY juga tidak lagi dipertimbangkan. Artinya ditendang ya. Tidak ketinggalan area protokol, BONG, dan plafon yang sebelumnya masuk kategori konsumer ataupun kultur juga dihapus. Akibat pemangkasan ini jumlah aset di segmen smart contract turun menjadi 7 dari sebelumnya 10, sedangkan token keuangan menyusut menjadi 7 dari 11. Namun utilitas dalam layanan justru bertambah dari 5 menjadi 6 aset. Langkah ini menunjukkan bahwa Grayscale kini lebih selektif dalam memilih aset yang dianggap memiliki potensi jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur blockchain ataupun teknologi AI. Infrastruktur blockchain yang ada hubungannya dengan blockchain stablecoin, saya pilih Project Plasma XPL yang sekarang naik lumayan tinggi ya. Kemudian daftar dominasi proyek AI dan infrastruktur dalam daftar Grayscale. Perubahan besar dalam daftar Grayscale kali ini menegaskan pergeseran fokus ke arah proyek-proyek yang mendukung pengembangan infrastruktur blockchain dan kecerdasan buatan ataupun AI. Nama-nama besar seperti Celo, Mantle ataupun MET, Monad, Toncoin, Tron, Ethena, Hyperliquid, Jupiter, Comino, Maple, Finance ataupun MPL, kemudian Marpo, Pendle ya, Double Zero, Getnet, Cito, Layer Zero, dan satu lagi
Warhol telah dipertahankan dalam data. Namun ekspansi terbesar justru terjadi pada kategori AI yang kini menjadi sorotan utama. Tidak dapat dipungkiri, proyek-proyek kripto berbasis AI semakin menarik perhatian investor global seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi generatif AI. Akan tetapi saya akan memberikan kesimpulan untuk kalian semua. Saya buang rokok dulu. Nggak usah pakai gentar apa yang diprediksi oleh Grayscale. Grayscale memprediksi secara benar AI lagi rame umpamanya. Bukankah teknologi selalu berkembang? Dulu Metaverse, semua akan dagang melalui Metaverse, membuka toko, membuka apa, kemudian kita nggak perlu mendatangi fisiknya langsung, ternyata omong kosong juga tidak berjalan. Kemudian AI juga banyak dari tahun 2017 sebetulnya sudah ada AI yang bertahan, cuma nih protokol sama satu lagi apa itu ya saya lupa. Kemudian semua itu nanti akan banyak koin-koin baru dengan Grayscale memberi daftar laporan koin-koin AI ya, mungkin proyek-proyeknya dia supaya laku juga. Hati-hati, proyek-proyeknya dia biar laku ya bisa saja. Dan yang namanya proyek itu membakar uang tanpa investor, proyek canggih ataupun teknologi canggih apapun itu akan sia-sia. Berdasarkan dulu yang namanya Metaverse, gembar-gembar gak karuan. Oke, mohon maaf karena ini sudah waktunya ada suara adzan, ada suara ngaji yang sebentar lagi akan sholat ya, kita hentikan dulu, mohon maaf terbentur dengan suara karena Mas Bro rumahnya dekat ngaji. Untuk PP tetap yang terbaik, yang penting investornya banyak, di ETF kan ini akan lebih bagus karena banyak koin-koin yang nanti dimanfaatkan sama jab-jab yang ngawur kurang ajar atas nama AI, sebetulnya tidak AI ya. Tetap semangat, tetap saya fokus PP yang desentral, kemudian BTC dan proyek-proyek yang jelas. Macam-macam nanti saya bahas lagi malam. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPWP. Cus.